Waalaikumsalam. Apa kabar Bapak? Sehat? Alhamdulillah. Masalahnya kaifa halukum? Alhamdulillah, alhamdulillah. Ada dua jawaban Pak. Alhamdulillah. Ada alhamdulillah menjadi kami muslihat sama alhamdulillah ala kulli hal. Tinggal kita membedakan kalau dalam keadaan bahagia, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Jika dalam masa gundah gulana mendapatkan suatu hal yang tidak menyenangkan, alhamdulillahi ala kulli hal. Intinya dari dua ucapan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, dua hal ini menandakan bahwasanya dalam setiap keadaan pun kita diperintahkan untuk bersyukur. Karena tidaklah Allah Subhanahu wa taala menimpakan kepada kita suatu musibah ataupun nikmat, melainkan itu adalah Allah muliakan kita. Jadi jangan dilihat apa yang sampai kepada kita, tapi lihat siapa yang memberi kepada kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tetap jaga kesehatan ya Pak ya. Soalnya ini Bogor masih merah apa oranye? Saya dengar terakhir oranye katanya. Alhamdulillah kalau oranye. Tinggal tunggu kuning aja lagi. Kalau kuning sudah bisa untuk aktivitas di luar. Baik, saya di sini menggunakan laptop dan juga kitab dengan harapan ketika beberapa kali menggunakan Fathul Majid, menggunakan Syamilah, aplikasi Syamilah, terkadang tidak sama sesuai dengan kitab yang ada. Jadi ada hal-hal yang kadang-kadang seringnya tidak dicantumkan. Baik, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ada yang bisa lah. Kenapa Pak? Ya masuk tadi biasa di F10. Coba ya.
Oh, ini beda detik. Alhamdulillah. Baik, seperti biasanya kita di kajian pekan kedua ya Pak. Ini pertemuan keberapa ini? Keberapa? Keempat ya. Ini pertemuan kita keempat. Maka kita masuk ke dalil-dalil yang selanjutnya dari kitab At-Tauhid, kitab Al-Jadid. Saya memberi judul di sini, apa wasiatmu? Karena di sini akan kita sampaikan wasiat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkataan wasiat, kalau kita lihat dari maknanya atau dari definisi wasiat ini sendiri, wasiat itu adalah sesuatu yang penting yang ingin disampaikan oleh seseorang, yang seseorang itu agar mengamalkan apa yang disampaikannya. Tetapi bukan sebuah perkataan yang dulu sering kita dengar Pak, bahwasanya ada joke gitu ya, yang mengatakan, wahai anakku, jangan jual tanah sebelah rumah ya. Kenapa bah? Itu tanah orang. Nah ini bukan wasiat, ini joke namanya. Ini bukan wasiat. Tapi wasiat ketika disampaikan adalah dengan niat agar seseorang itu mengamalkan dan mengerjakan apa yang dia sampaikan. Berarti sesuatu yang penting. Ya, bukan seperti kisah yang pertama tadi ya. Makanya di sini kita membahas tentang apa wasiatnya. Sehingga para nabi mewasiatkan dengan sebuah wasiat, begitu juga orang-orang saleh. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mencantumkan dua surat yang memiliki di dalamnya sebuah wasiat yang sangat agung, yaitu Nabi Ibrahim dan Luqman. Nabi Ibrahim dan Luqman ya. Di sana menyampaikan bahwasanya wasiat mereka adalah perkara yang sangat penting, sehingga Allah mencantumkan nama mereka di dalam Al-Qur'anul Karim. Sehingga ini yang menjadi perkara yang sangat penting kita bahas pada pagi hari ini. Apa yang akan kita sampaikan? Apa yang akan kita wasiatkan kepada anak cucu kita? Apa yang kita akan sampaikan kepada keluarga kita? Apakah wasiat tentang harta? Atau wasiat tentang jabatan? Atau perkara yang berkenaan dengan dunia? Ataukah sebuah perkara yang akan menyelamatkan dia di persidangan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Sebuah kalimat yang mungkin sederhana, sebuah kalimat yang mungkin simple, tapi mengandung akan makna keselamatan. Ini yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa saya selalu mencantumkan tujuan dan manfaat belajar tauhid. Ini selalu ada dalam kajian kita untuk kembali lagi mengingat dan merefresh ya. Apa tujuan kita mempelajari tauhid? Karena ini bukan perkara yang biasa, tapi ini perkara yang kita selalu lewati dalam kehidupan kita. Ketika ketauhidan ini meleset, ketika ketauhidan ini tidak ada dalam kehidupan kita, maka semua akan berantakan. Maka keamanan akan hilang, maka petunjuk akan sirna. Jadi perkara tauhid perkara yang penting, bukan hanya perkara yang berada di dalam hati, tapi bagaimana setiap tingkah laku kita, lisan kita, mata kita, ya, pendengaran kita, gerak tangan, gerak kaki kita itu bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Ketika seseorang bertauhid kepada Allah, maka lisannya akan benar untuk berucap.
Karena dia tahu, dia yakini bahwasanya setiap apa yang dia katakan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Dan dia yakin orang yang berbicara dengan baik, sebagaimana Nabi SAW bersabda, la yu'minu ahadukum, tidak sempurna iman di antara salah seorang di antara kalian sampai dia berbicara yang baik. Bahkan Nabi SAW mengatakan, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah, bertauhid kepada Allah benar, maka dia akan berbicara yang baik atau diam. Nah, ini aplikasi tauhid, Pak. Ketika tauhid sudah menghujam di hati, maka yang ada di pikirannya adalah ibadah, yang ada di benaknya adalah mendapatkan ridho Allah dan tidak peduli dengan apa yang akan ada di hadapannya atau yang akan dia hadapi. Aman, Pak, hidupnya aman. Jadi kalau kita sedikit mempelajari, coba mendalami makna tauhid ini, maka hidup itu seakan-akan gak ada yang namanya stres, gak ada yang namanya depresi. Bahkan ada yang sampai bunuh diri. Kenapa? Karena tauhid, Pak. Jadi tauhid itu benar-benar memberikan rasa keamanan. Dan memang gak mudah ketika kita menghadapi masalah, yang masalah tersebut mengenai kita dan kita kembalikan kepada Allah. Semuanya datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu gak mudah. Entah itu yang datang dari permasalahan di rumah, permasalahan di kantor, dengan ini masa Covid nih, gaji dipotong, ya, susah mencari kerja, toko sepi. Wah, ini kan perkara yang kita hadapi saat ini. Dan ini perlu tauhid. Ini perlu keyakinan yang benar dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan berarti juga yang berbicara orang yang paling sempurna tauhidnya, tidak. Makanya majelis ini dibuat, majelis ini diadakan adalah fadzakir, untuk saling mengingatkan. Bisa jadi orang yang disampaikan ayat ataupun hadis Nabi SAW lebih bisa mengamalkan daripada yang menyampaikan. Makanya dibuatlah ini, karena fadzakir fa inna dzikra tanfaul mu'minin. Karena mengingatkan, peringatan itu adalah sesuatu yang bermanfaat bagi orang-orang beriman. Maka ini perkara yang penting, ya. Bukan hal biasa. Makanya di sini adalah disebutkan apa tujuannya, apa manfaatnya. Tujuannya adalah karena Allah menciptakan kita untuk mentauhidkan Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ini pembahasan pada ayat yang pertama di kitab tauhid. Kemudian syarat masuk surga harus bertauhid. Seorang yang tidak ada tauhid di dalam hatinya, maka tidak akan diharamkan dan tidak ada satu jalan pun untuk dapat memasuki tauhid. Jalan menuju Roma boleh banyak, tapi jalan menuju surga adalah bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengesahkan Allah dalam segala peribadatan, menyandarkan kepada Allah dalam setiap permasalahan. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan orang-orang kafir yang berusaha untuk masuk ke dalam surga, itu Allah Subhanahu wa ta'ala permisalkan seperti unta yang mencoba memasuki lubang jarum. Mungkin gak, Pak? Gak mungkin. Ini permisalan-permisalan yang Allah Subhanahu wa ta'ala cantumkan di dalam Al-Quran. Kata Allah, fi sammil khiyat, di dalam lubang jarum. Gak mungkin untuk mereka memasuki ke dalam surga. Tauhid, Allah Subhanahu wa ta'ala hapuskan dosa. Di dalam hadis Nabi SAW disebutkan,
seorang hamba yang mempunyai dosa sampai memenuhi langit. Kita nggak tahu Pak, dari sekian banyak dosa yang kita lakukan sampai saat ini, kira-kira kalau ada timbangannya mungkin kita bisa sadar, mungkin kita bisa ingat. Tapi inilah ujian. Ya, kata Allah sampai memenuhi langit. Menandakan di sana ada orang yang berbuat dosa sampai langit penuh dengan dosanya. Tapi apa kata Allah? Kalau dia kembali kepadaku, la tusyrik billah, tidak mensyirikatkan aku dengan sesuatu apapun, maka aku akan ampuni dosa-dosanya. Dan ini banyak riwayat Nabi SAW, orang yang penuh dengan dosa datang dengan dia mempunyai bitaqah, ya, kartu yang di dalamnya adalah la ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Perkataan yang simpel tapi susah untuk kita amalkan. Tauhid. Makanya Nabi kita selalu mengajarkan kita doa untuk agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang bertauhid dan mengampuni kita dari kesyirikan-kesyirikan yang tidak kita ketahui. Kemudian tauhid adalah sebab datangnya ketenangan. Jadi mau tenang bukan mencari hiburan. Ya hiburan dikit-dikit bolehlah. Ya, hiburan yang mubah, yang diperbolehkan boleh. Ya. Karena kata Nabi SAW kepada seorang sahabat, sa'atan, ada waktunya. Seperti contoh di pekan kedua ba'da subuh, ini sa'atan, waktu yang kita gunakan untuk mencas kembali, karena iman itu naik turun. Al-imanu yazidu wa yanqus, iman itu naik turun. Kemudian amalan tidaklah diterima sampai seorang bertauhid. Kemarin sudah kita sebutkan birru walidain, ya. Kemudian berbakti, berbuat baik kepada keluarga terdekat. Itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ketika seorang itu tidak bertauhid. Dan tauhid akan melipat gandakan pahala, ya. Tauhid adalah sebab hidayah dan tauhid adalah sebab mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita berdoa dan berharap semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kita di surat Al-An'am ayat 151 ya, Pak. Kalau di kitab Qaulul Mufid, ya, dia cukup panjang, tapi kalau di kitab kita Al-Jadid itu diambil hanya ayat 151. Tapi sebenarnya dia dengan ayat 152 dan 153. Baik, kita akan bacakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum 'alaikum. Katakanlah, ta'alau, kemari. Jadi Nabi Muhammad ini yang diajak bicara adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ta'alau, kemari. Atlu ma harrama rabbukum 'alaikum. Atlu ini nama sama dengan aqra. Aqra itu artinya membaca. Qara'a yaqra'u qira'atan. Atlu itu dari kalimat bahasa Indonesia juga, yaitu aslinya tilawatun, talayatlu. Ya, atlu artinya tilawah. Tilawah membacakan. Atlu ma harrama rabbukum 'alaikum. Aku akan bacakan apa yang telah Allah haramkan kepada kalian. Alla tusyriku bihi syai'a. Yang pertama kali adalah perkara kemusyrikan. Jangan mensyirikatkan Allah dengan sesuatu apapun. Wabil walidaini ihsana, dan berbakti kepada kedua orang tua. Wala taqtulu auladakum min imlaq, ya. Jadi ini yang ketiga adalah jangan membunuh anak-anak kalian karena takut imlaq. Imlaq itu takut miskin, takut fakir. Kenapa Allah menekankan nahnu narzuqukum wa iyyahum? Kami yang memberi rezeki kepada kalian. Wala taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan.
Ini yang keberapa ini? 1, 2, 3, 4 ya, ini yang keempat. Dan takrob itu dari korib, dan janganlah kalian mendekati al-fawahish. Fawahish jamak dari fahisyah yang berarti maksiat. Mendekatinya saja jangan. Ma dhahara minha wa ma batan. Apa yang nampak maupun yang tersembunyi. Jadi kemaksiatan itu bukan hanya yang tampak, tapi apa yang ada di dalam hati kita pun bisa bermaksiat. Wala taqtulun nafsal lati harramallahu bil haqq. Yang kelima, dan janganlah kalian membunuh menghilangkan satu orang jiwa atau membunuh seseorang yang Allah Subhanahu wa taala haramkan kecuali dengan hak. Nanti kita akan jelaskan apa itu hak. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum ta'qilun. Inilah wasiat untuk kalian agar kalian menjadi orang-orang yang berfikir. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat selanjutnya, wala taqrabu malal yatim. Jangan kalian dekati harta anak yatim. Illa billati hiya ahsan, kecuali yang mengambil dengan baik. Hatta yablugha asyuddah, sampai mereka beranjak dewasa. Berarti namanya yatim itu belum dewasa, masih belum baligh ya. Jadi kalau sudah baligh bukan yatim. Wa auful kaila wal mizana bil qist, dan tunaikanlah timbangan, takaran itu disempurnakan. Sampai Allah mencantumkan hal ini yang keenam, mizana bil qist, maka timbanglah dengan adil. Qist itu adil, Pak. Masalah perkara menimbang-menimbang, Allah Subhanahu wa taala menurunkan satu nabi khusus. Siapa nabinya? Nabi Syuaib ya. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang masalah timbang menimbang di surat Al-Mutaffifin, benar apa tidak? Ini hal yang sangat penting. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengutus satu nabi khusus untuk permasalahan timbang menimbang. La nukallifullahu nafsan illa wus'aha, dan tidaklah kami membebani sebuah jiwa kecuali yang dia mampu. Wa idza qultum, apabila engkau berkata, fa'dilu walau kana dza qurba. Bila kamu berkata, maka berkata dengan adil walaupun itu karib kerabatmu. Nah, nanti akan kita jelaskan apa maksudnya ini. Wa bi'ahdillahi aufu, dan apa yang engkau janjikan kepada Allah maka tunaikan. Dzalikum wasaqum. Wasaqum ini wasiat, Pak, dalam bahasa Arab. Dalam bahasa kita adalah wasiat. Wasaqum bihi la'allakum tadzakkarun. Inilah wasiat ya yang kami berikan agar kalian menjadi orang-orang yang ingat. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u, dan inilah jalan yang lurus maka ikutilah. Wala tattabi'us subula, jangan ikuti jalan-jalan. Fatafarraqa bikum an sabili, yang akan memecah belah atau akan mencerai-beraikan dari jalan yang lurus. Zalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Inilah wasiat agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi ada berapa Pak tadi, Pak? 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. 9 apa 10? Inilah yang disebut dengan 10 wasiat ya. Inilah yang disebut dengan 10 wasiat. Baik. Nah, ini dari sisi penerjemahannya, Pak ya. Katakanlah Muhammad dan seterusnya. Baik, kita melihat dari makna satu persatu dari kalimat yang ada di dalam ayat ini.
Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kul, ini yang diajak bicara adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kul, katakan wahai Muhammad. Nabi Muhammad diperintahkan untuk menyampaikan hal ini. Ta'alau. Makna ta'alau itu artinya kemari. Syekh Utsaimin mengatakan kalimat ta'alau itu dari kalimat al-ulum, ya, seakan-akan seorang yang memanggil tersebut memanggil untuk kemari ke tempat yang lebih tinggi, makanya menggunakan kata ala. Ala itu kan tinggi, di atas. Jadi Nabi SAW memanggil orang-orang agar mencapai derajat yang tinggi, yaitu ketika seorang tidak mensyirikatkan sesuatu pun, ya, ketika seorang tidak mensyirikatkan Allah pada suatu apapun. Makanya menggunakan kata ta'alau. Kemudian atlu tadi sebagaimana yang telah saya sampaikan adalah maknanya qiraah atau tilawah. Ma harrama alaikum, ma di sini maknanya adalah, ya, ma di sini adalah ma hurrima bihaqqin la takharrusan wa dhannan wa tahrimul lughatan al mana'. Jadi sesuatu yang dilarang, haram itu al mana', yang dilarang, yang dijauhi. Nah, di sini dengan kalimat ma di sini maknanya adalah segala sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. La takharrusan wa dhannan. Jelas apa yang Allah haramkan itu tidak ada yang mutasyabih. Semuanya jelas. Enggak ada yang samar-samar. Apa yang menjadi larangan Allah Subhanahu wa taala itu sesuatu yang jelas. Allah tusyriku, ya, disebutkan Allah tusyriku la ta'budu ma'ahu ghair, tidak beribadah kepada sesuatu apapun, ya, selain Allah Subhanahu wa taala. Ini mana la ta'budu dari kata ibadah. Wala taqtulu auladakum min imlaq, ya. Wabil walidayni ihsana sudah pernah kita bahas, ya Pak, di pertemuan yang sebelumnya. Wala taqtulu auladakum min imlaq, jangan kalian membunuh anak-anak kalian. Kalau aulad ini Pak dalam bahasa Arab artinya walad, anak laki-laki. Tapi di sini bukan maksudnya anak laki-laki saja, anak perempuan boleh. Ya, tapi di sini masuk az-zakaru wal unsa, laki-laki maupun perempuan. Ini sesuai dengan firman Allah di surat An-Nisa ayat 11. Ketika Allah Subhanahu wa taala mewasiatkan yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain. Allah mewasiatkan dengan wasiat untuk anak-anak kalian, kalau anak laki-laki perempuan itu pembagian warisannya adalah bagian laki-laki 2 kali bagian perempuan, ya, 2 kali bagian perempuan. Kalau laki-laki dapat 100, maka perempuan dapat 50, ini bagiannya. Karena dulu ada sempat mengatakan bahwasanya, wah, kalau laki-lakinya banyak, perempuannya 1, berarti laki-laki setengah, perempuan setengahnya, katanya. Bukan seperti itu, ya. Kan tetapi bagian laki-laki berapa baru dibagi ke bagian perempuan, gitu. Jadi kalau bahasa ilmu faraid, laki-laki ini dapatnya asobah, dapat jumlah, misalkan jumlah 10, anaknya misalkan ada 5, laki-laki 1 perempuan, jadi 10 dibagi 9. 10 dibagi 9, jadi hitungan laki-laki itu 2 kali. Nah, hitungnya begitu. Kalau misalkan dia anaknya 5, jadi perempuan hitungannya 1, laki-laki hitungannya 2, baru uangnya dibagi, baru hartanya itu dibagi.
Ini dari sisi faraid dan menandakan bahwasanya aulad di sini adalah artinya anak laki-laki maupun anak perempuan. Kemudian imlak ini bermakna al-faqr, miskin. Ya. Di sini kenapa disebutkan hanya miskin? Karena kebanyakan kejadian dibunuhnya anak, ya, itu disebabkan takut miskin, takut banyak biaya. Ya, sebagian orang berpikir ketika istrinya hamil, berpikir nih, waduh, hamil lagi. Astagfirullah. Ya, hamil lagi. Padahal yang memberi rezeki adalah Allah. Makanya setelah itu Allah Subhanahu wa taala sebutkan, nahnu narzuqukum wa iyyahum. Ya. Sesungguhnya kamilah yang memberikan rezeki kepada kalian. Karena yang memberikan rezeki adalah Allah Subhanahu wa taala. Di sini beliau mengatakan wa bada'ahuna birizqi walidain. Nahnu narzuqukum wa iyyahum. Ya. Di sini kalau dilihat maknanya adalah memberikan rezeki kepada anaknya. Kalau di surat Al-Isra itu yang kemarin kita bahas, ya, itu dimulai dengan memberikan rezeki kepada saya salah. Yang pertama di sini nahnu narzuquhum wa iyyahum. Kami yang ngasih rezeki kepada kalian dan juga kepada anak kalian. Kalimat tersebut, ya, nahnu narzuquhum wa iyyahum. Kemudian di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyebutkan memberikan rezeki kepada anak. Nah, ini ada dua hal yang cukup berbeda. Wal hikmatu fi dzalika annahu qala huna min imlaq. Ya. Hikmah dari hal tersebut ketika Allah menyebutkan kalimat imlaq, yaitu fakir, kefakiran. Fabada'a bi dzikri walidain alladzina amlaq wa hunaka khasyata imlaq fahuma ghaniyan lakinna yakhshiyan al-faqr fabada'a bi rizqil aulad qabla rizqil walidain. Di surat Al-Isra ayat 31, Pak. Di ayat ini menandakan bahwasanya orang tuanya itu memiliki harta. Memiliki harta, akan tetapi ketika adanya rizki Allah dengan memberikan dia anak, membuat dia takut akan kefakiran. Ini pada ayat ini. Makanya diawali dengan memberikan rizki, nahnu narzuqukum, kami yang kasih rizki kalian. Di ayat yang Al-Isra ayat 31, Allah Subhanahu wa taala mengatakan khasyata imlaq. Khasyata imlaq, takut akan kefakiran. Ini menandakan bahwasanya kedua orang tuanya ini memiliki harta, akan tetapi takut ketika adanya anak yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya akan membuat dia miskin. Kemudian wala taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Wala taqrab, jangan dekati. Di sini dikatakan, ya, di sini diartikan al-fawahish yaitu maksiat. Lam yakul la ta'tu li anna nahya 'anil kubri ablagh minan nahyi 'anil ityan. Kenapa sering di dalam Al-Qur'an disebutkan la taqrabu sampai la taqrabu zina? Kenapa? Karena ketika menyampaikan jangan dekati itu lebih sampai daripada hanya larangan. Jangan lakukan, jangan kerjakan. Tapi ketika la taqrabu itu lebih sampai daripada la tablugh, jangan kerjakan.
Walidzalika haramu 'ala ar-rijali an yanzuru ila al-mar'ati ajnabiyyah wa an yakhlu biha wa an tusafir al-mar'a bila mahram li'anna dzalika yuqarribu minal fawahish. Makanya kata beliau, kata Syekh Utsaimin, makanya kita itu dilarang melihat seorang perempuan yang ajnabi, perempuan asing, perempuan yang bukan mahram kita. Kenapa? Karena akan ada kesempatan untuk mendekati kemaksiatan, akibat yang akan timbul. Makanya di dalam Islam itu ada darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Menghilangkan kerusakan itu lebih dikedepankan daripada maslahat yang akan timbul dari hal tersebut. Ini perhatikan baik-baik. Seseorang muslim yang cerdas, dia mampu membedakan mana yang lebih aham, yang lebih penting di antara dua sesuatu yang penting. Dan seorang muslim yang cerdas dapat mengetahui dua keburukan yang mana paling harus ditinggalkan. Ya, karena itu bukan hal yang mudah. Makanya di sini disebutkan wala taqrabu. Makanya dilarang seseorang itu berkhalwat dengan perempuan, karena akan mendatangkan hal-hal yang kemaksiatan nanti ujungnya. Wa an tusafirul mar'ah bila mahram, dan itu juga dilarang Nabi sallallahu seorang perempuan pergi tanpa mahramnya atau safar dengan tanpa mahram. Nah, kalau mau beli ke warung mah nggak usah ke mahram, Pak. Telepon bapaknya di kantor, Pak mau ke warung nih sebelah, temenin, tanpa mahram keluarnya. Enggak. Tapi maksudnya adalah safar. Ya, safar dikatakan para ulama adalah safar yang 3 hari 3 malam, atau dikatakan sehari satu malam. Kemudian ma dhahara minha wa ma batan. Ya, ini dikatakan bahwasanya kemaksiatan itu jelas, ada yang tersembunyi dan ada yang nampak. Kemudian ma'adzama fahsyuhu wa makana duna dzalik li'anna al-fawahish laysat ala haddin sawa wa lihada jaa fil hadis ala unabbiukum bi akbaril kabair. Kemudian wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq, dan tidak boleh menghilangkan jiwa kecuali yang Allah Subhanahu wa taala perbolehkan. An-nafsul lati harramallah hiya nafsu al-ma'sumah. Kata beliau, jiwa yang diharamkan oleh Allah adalah jiwa yang dia itu seorang muslim. Kemudian zimmi, orang kafir tapi berada di bawah kekuasaan kaum muslimin. Kemudian yang ketiga yang dikatakan nafsul al-ma'sumah, ya, al-mu'ahad, orang yang punya perjanjian dengan kaum muslimin, perjanjian aman. Seperti orang kafir yang masuk ke Indonesia dengan visa dan mendapatkan izin, dia termasuk al-mu'ahad. Bukan berarti orang-orang yang dari luar negeri datang ke kita, ke tempat ke tempat wisata, ya, itu bom, wah, dibantai, nggak boleh, ya. Itu mereka termasuk al-mu'ahad yang mempunyai perjanjian dengan kaum muslimin akan keamanannya. Kemudian al-musta'min ini orang yang meminta keamanan. Maksudnya adalah misal kita dengan negara lain itu terjadi peperangan antara muslim dan kafir. Kemudian dari salah seorang mereka itu ada datang ke tempat kita untuk jualan atau untuk perdagangan dan sebagainya, meminta keamanan. Maka ini termasuk juga orang-orang yang darahnya atau jiwanya tidak boleh dihilangkan. Jadi yang pertama adalah kaum muslimin, yang kedua adalah dhimmi, mu'ahad, dan wal musta'min. Kemudian faminal haqqil ladzi athbatahu syara' fi qatl an-nafs al-ma'sumah an yazni al-muhsan fayurjamu hatta yamut. Yang pertama adalah yang boleh dihilangkan nyawanya dengan hak, itu adalah seorang penzina yang muhsan. Apa itu yang muhsan? Muhsan itu adalah seseorang yang sudah menikah.
masih menikah atau sudah janda atau duda yang begini ini, yang pernah Allah Subhanahu wa taala berikan dia kenikmatan yang halal, kemudian dia tetap berzina, maka Allah Subhanahu wa taala akan hukumi dengan hukuman rajam. Ini disebutkan juga di dalam hadis di kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah juga dicantumkan. Yang kedua adalah yaqtulu mukafa'ahu au yakhruju 'alal jamaah. Nah, ini juga pemberontak termasuk yang diperbolehkan untuk dihilangkan nyawanya, au yaqta'ut thariq atau perampok. Ya, perampok fa innahu yuqtal. Kalau perampok beda sama pencuri ya, Pak. Beda kan? Kalau perampok itu lebih identik dia menghilangkan nyawa. Ya, lebih identik dia berani todong, berani begal lah bahasanya ya. Kalau sekarang begal. Kalau pencuri beda, kalau copet beda ya. Dia mengambil ketika orang tidak mengetahuinya. Kalau perampok kan enggak. Datang dalam keadaan tidak diketahui, tapi kalau ketahuan dia tetap. Kalau pencuri kabur biasanya. Atau sekarang levelnya naik lagi, upgrade dia. Pencuri jadi perampok, enggak ya? Baik. An-nafsu bin nafsi, ya, orang yang membunuh orang lain dengan sengaja, ya. Allah Subhanahu wa taala pun mengancam dengan mengatakan, "Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaa'u jahannam khalidan fiha." Barang siapa yang membunuh seorang muslim dengan sengaja, maka Allah Subhanahu wa taala akan memasukkannya ke dalam neraka jahanam. Nah, di dalam ayat ini, ya, kalau kita melihat bahwasanya di sini ada dua larangan membunuh. Pertama tadi dijelaskan tentang larangan membunuh seorang anak, ya, anaknya. Entah itu ketika dia sudah ditiupkan ruh, ya, ditiupkan ruh ketika 40 hari. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebutkan lagi secara khusus manusia. Marratan bidzikril khusus wa marratan bidzikril umum. Ya, di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dua model tersebut di dalam ayat ini. Dzalikum wasaqum bih. Nah, ini menandakan bahwasanya apa yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan ini adalah al-wasiyah, al-amrul muakkad. La'allakum ta'qilun, agar kalian menjadi orang-orang yang berakal. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Az-Zukhruf ayat 3 ketika menyebutkan hal ini, inna ja'alnahu qur'anan arabiyya la'allakum ta'qilun. Ya, di surat Az-Zukhruf ayat 3. Sungguhnya kami menurunkan atau menjadikan Al-Qur'an dengan bahasa Arab agar kalian menjadi orang-orang yang berakal. Jadi akal adalah termasuk nikmat Allah yang begitu besar. Kalau kita ingin melihat bagaimana nikmat Allah Subhanahu wa taala ini, maka lihatlah orang yang Allah Subhanahu wa taala telah cabut akal-akal mereka. Di sana ada orang yang pikun. Di sana ada orang yang Allah Subhanahu wa taala jadikan dia gila. Kemudian hal-hal lainnya yang Allah Subhanahu wa taala angkat akal sehatnya. Ya. Ya, termasuk daripada kejadian-kejadian yang seorang itu bunuh diri, itu kan akal sehatnya hilang. Ketika seorang melakukan hal-hal yang di luar kebiasaan manusia, ya, itu orang-orang yang tidak berakal. Dalam artian hal-hal yang buruk. Kemudian dari ayat ini maka ada beberapa wasiat. Ya. Yang pertama wasiat itu adalah tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian yang ketiga, agar tidak membunuh anak karena takut miskin. Kemudian jangan dekati kemaksiatan. Dan jangan membunuh seseorang kecuali yang hak. Tapi ingat, ketika menemukan hal ini bukan berarti kita individu yang melakukan hal tersebut, kan, tetapi seorang pemimpin. Ya,
Ini beberapa faedah yang tadi sama ya Pak ya. Anna syirka huwal akbaru kabair wa la yasihu ma'ahu amalun lihada bada Allahu bihi. Syirik itu adalah sebuah dosa yang paling besar dan sebuah ketidakadaban terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak akan sah ma'ahu, tidak akan sah sebuah amalan kecuali dengan tauhid. Yang kedua, wajib berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian yang ketiga, haramnya untuk membunuh anak ya, dengan takut daripada takut karena miskin ya. Wa yalhaqu biha al-ijhadu ba'da 40 yawman. Nah, salah satunya adalah ketika setelah 40 hari. Nah, ini setelah ditiupkannya ruh. Kemudian yang keempat, takaffalallahu birrizqi li jami'in nas. Allah Subhanahu wa taala yang menanggung seluruh rezeki manusia. Ya. Kemudian mukafahatul hamli khaufal faqri min amalil jahiliyah. Ya, menggugurkan janin karena takut miskin itu termasuk daripada amalan-amalan jahiliyah. Kemudian haramnya maksiat wa ma yuaddi ilaiha, dan apa-apa yang mendatangkan kepada kemaksiatan tersebut. Kemudian yang ketujuh, haramnya membunuh seseorang kecuali hak ya, berdasarkan hak tadi sudah kita sebutkan, misalkan perampok ya, kemudian menghilangkan jiwa seseorang dengan sengaja, kemudian berzina, kemudian memberontak, kemudian murtad dan lain sebagainya yang menyebabkan seorang jiwanya tidak lagi al-ma'sumah. Kemarin waktu beberapa tahun yang lalu waktu kita di Al-Irsyad itu salah satu seorang ustadz kami naik motor kemudian entah itu jalan itu gelap atau bagaimana, jadi ada seorang nenek-nenek yang lewat nyebrang, mungkin nggak dengar lagi, akhirnya tertabrak dan meninggal dunia. Maka ini bukan maknanya adalah dengan sengaja membunuh. Ini termasuk al-khata ya, membunuh tapi salah. Maka setelah diusus dan diproses selesai, dan beliau akhirnya berpuasa 2 bulan sebagai kafarah. Karena ketika membunuh salah itu ada beberapa kafarah yang harus dilakukan. Yang pertama adalah membebaskan budak, yang kedua adalah berpuasa selama 2 bulan. Berapa menit lagi kita Pak? Sudah selesai? Hah? 10 menit lagi? Oh iya, baik. Kemudian hadis Abdullah bin Mas'ud. Nah, man arada ayyang dhura ila wasiyatin Muhammad sallallahu alaihi wasallam allati khatamaha falyaqra. Hadis Abdullah bin Mas'ud ini enggak jauh berbeda dengan tadi yang ayat yang dibawakan. Cuman beliau mengatakan, siapa yang mau lihat wasiat Nabi Muhammad SAW yang seakan-akan telah terstempel, maka bacalah ayat surat Al-An'am tersebut. Ya, surat Al-An'am dibaca dari 151 sampai 153 yang tadi kita bahas. Nah, apakah benar Nabi SAW mewasiatkan hal ini? Maka kita katakan tidak. Akan tetapi isi wasiat Nabi SAW itu memang berkenaan tentang apa yang ada di dalam ayat tersebut. Karena tidaklah Nabi SAW berwasiat kecuali apa yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Ya, itu maksudnya. Jadi bukan maksud beliau ini Nabi SAW mengatakan ini wasiat Nabi. Tidak. Kemudian di sini yang kedua, ketika disebutkan wasiatu Muhammad, bukan berarti di sini beliau memanggil Nabi Muhammad dengan namanya. Karena ini adalah sesuatu hal yang tidak diperbolehkan. Ya. Sebagaimana di dalam surat An-Nur ayat 63 dijelaskan, la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a ba'dikum ba'dha. Janganlah kalian memanggil Rasulullah sebagaimana kalian memanggil sahabat kalian. Tapi ini penyandaran maksudnya Pak, wasiatu Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Ya karena Nabi SAW juga mewasiatkan sesuatu yang tidak keluar dari Al-Quran. Bahkan Nabi SAW katakan, taraktu fikum amroin, aku meninggalkan kepada kalian dua hal yang kalian tidak akan tersesat ketika kalian berpegang pada dua hal tersebut, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi maksudnya di sini adalah sesuatu yang bukan langsung dari lisan Nabi, tapi Abdullah bin Mas'ud ingin mengabarkan bahwasanya isi dari wasiat Nabi itu tidak lepas dari Al-Quran yang disebutkan di dalam surat Al-An'am ayat 151 sampai 153. Ya, itu penjelasan yang kita dapat sampaikan di pertemuan kali ini, yang insyaallah kita akan bahas lagi lebih dalam. Karena ini baru 151 ya Pak. Kita belum bahas lagi 152 dan 153. Insyaallah di pekan selanjutnya akan kita bahas, ya di bulan depan ya insyaallah, ya di pekan kedua akan kita bahas kembali hadis-hadis dan ayat-ayat yang berkenaan tentang masalah tauhid. Ini saja yang dapat kami sampaikan. Yang benar hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala, kekeliruan itu datang dari saya sendiri dan kurangnya ilmu saya. Wabillahi wa taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak. Ini yang mendekati maksiat yang tersembunyi itu yang tanpa kita sadari kita lakukan, atau yang kita takut orang lihat mengetahuinya. Jadi pertanyaan Abu Anas berkenaan tentang apakah maksiat yang dimaksudnya al-baton ini, yang tidak terlihat ini, sesuatu yang tidak ingin kita tampakkan, ataukah yang dari dalam hati kita yang tidak kita sadari. Ya, berkenaan tentang dhahara minha wa ma baton, yang Allah Subhanahu wa taala melarang kita mendekati kemaksiatan-kemaksiatan yang datang, yang nampak ya. Kalau nampak ya kita bisa melihat, kita bisa raba. Yang tidak nampak seperti apa? Seperti model suudzon Pak. Ini kan nggak nampak. Tajassus, ya, ngedumel bahasa. Berspekulasi yang tidak baik, ya, spekulasi begini. Wah, ini tajasus, ini kan perkara hati, hasad, iri, dengki. Ini yang secara tidak langsung kita tidak sadari itu terjadi pada diri kita, ya. Dan ini kan banyak kasusnya di kita hadapi dalam setiap hari ya. Dengki, iri, dan kita nggak sadar. Dan kita nggak sadar ketika kita ngomongin orang lain, ketika kita bersuudzon kepada orang lain, itu nggak sadar. Apalagi kalau kita Pak meruqyah, saya beberapa kali ada meruqyah orang, selalu saya dikirimin orang ya Ustaz. Selalu begitu Pak. Makanya ketika kita ingin meruqyah siapa saja, siapapun bisa, maka pertama kali yang kita tanamkan dan kita sampaikan, jangan suudzon sama orang lain. Ini adalah salah satu daripada pembuka pintu-pintu syaitan, ya, suudzon. Kemudian hasad, iri, dengki, ya, benci, ya, dan lain sebagainya. Ini yang kami ketahui, Allah Ta'ala alam bisawab. Ya, ini juga perlu kita jauhi ya Pak. Perkara-perkara hati seperti ini yang tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita tanamkan al-muraqabah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala selalu hadir di dalam apa yang kita pikirkan, Allah tahu. Apa yang kita hayalkan, Allah tahu. Apa yang kita sembunyikan, Allah tahu. Coba kalau kita menghayalkan satu yang tidak baik dan Allah tahu, apa kita nggak malu Pak? Seharusnya kita malu. Kita malu kalau itu ketahuan orang, tapi ketahuan Allah kita nggak malu. Ini yang perlu kita sama-sama cermati. Baik, mungkin ada yang lain Pak? Oh, silakan. Oh.
kan mengenai warisan orang tua yang meninggalkan rumah. Jadi rumah itu masih oleh ibu. Apakah oleh ibu sudah dijual supaya banyak apa sudah dibagi? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Itu saja Pak ya. Baik. Berkenaan tentang masalah warisan adalah sesuatu yang disebut dengan tarikah. Tarikah itu adalah sesuatu yang ditinggalkan setelah mati. Jadi kalau sebelum meninggal, misalkan saya wasiat nanti kalau saya meninggal ini kasih, dengan pembagian yang tidak sesuai syariat, nggak boleh ditaatin Pak. Ini ada model seperti ini. Tapi kalau dia membagi sebelum meninggal, fulan dapat rumah A, fulan dapat rumah B, fulan dapat rumah C, ini nggak masalah. Ini bukan warisan, ini bagi harta yang dimiliki oleh orang tua. Tapi ketika beliau telah meninggal, itu milik bersama, ingat-ingat, itu milik bersama. Untuk kasus yang Bapak sampaikan, maka dilihat dulu rumahnya. Itu rumah bapak ibu, maksudnya dalam artian ibu ada nyokong juga di sana tuh. Bahasa kita sekarang tuh harta gonogini, yaitu harta bersama-sama. Makanya dari awal itu diperjelas, ini harta istri, ini harta suami. Ya. Makanya ada juga bahasanya dengan namanya nama istri ya, tapi milik saya. Ya udah, kalau mau sekalian nama istri, berarti sudah milik istri gitu loh. Jangan nama istri tapi milik saya. Jangan begitu. Ya. Walaupun yang tetap menjadi pemimpin adalah seorang suami ya. Baik, kalau hal seperti ini misalkan kita ketahui bahwasanya ini harta gonogini, silahkan dijual, kemudian nanti bagian ibu kasihkan ke ibu, bagian untuk anak-anak bagikan ke anak-anak. Ya, ini kasusnya sama kayak saya di rumah Pak. Itu rumah juga di rumah saya bilang, ini rumah siapa? Rumah Abah kah rumah Umi? Ini rumah Abah. Tapi Umi ada memberikan bantuan kan waktu mendapatkan warisan juga, iya kita bantu sekian juta. Lah kalau begitu Umi ngasih dalam keadaan utang atau Umi mengasih dalam keadaan ridho, hadiah. Saya memberi dalam keadaan hadiah, berarti ini rumah Abah, berarti ini harta warisan. Ini harus dibagi karena itu hak orang lain. Ini yang jadi masalah. Kenapa? Kalau lambat Pak, nanti kalau lambat dia si fulan yang sudah meninggal belum mendapatkan jatahnya. Nanti runtutannya jatahnya ke bawah, dan ini sering dari pertengkaran, ya enggak? Kalau harta ini sudah misalkan si fulannya sudah meninggal, wah abi saya seharusnya dapat sekian kata dia, umi saya harus dapat sekian, padahal memang jatahnya segitu. Tapi karena yang di atasnya udah nggak ada, udah meninggal, ini repot Pak. Makanya salah satu syariat kita memang menganjurkan untuk dipercepat pembagian harta warisan. Kadang-kadang orang Indonesia suka beralasan, kan kubangannya masih basah. Maksudnya kuburannya masih basah, ngomong-ngomong warisan. Karena ini hak Pak. Hak masing-masing dari kita. Apalagi seringnya kalau kejadian, udahlah tanah Abah ini dijadikan pondok pesantren, dibangun masjid. Ya bagus kalau itu harta antum. Ini kan harta bareng. Yang lainnya juga butuh harta tersebut. Jadi kadang-kadang dengan yang kecuali sepakat ya. Oh sepakat kita buat masjid, ya itu kesepakatan. Terserah. Berarti semuanya menyedekahkan untuk bikin masjid atau bikin pondok pesantren. Tapi kalau salah seorang saja bagusnya dibikin masjid, iya itu pendapat Anda. Jadi sependek pengetahuan saya Pak, maka ditentukan pertama kali tentukan ini harta gonogini atau punya ibu atau punya bapak. Kalau itu punya ibu maka berarti dia berhak untuk tinggal di sana. Bukan berarti nggak berhak ya. Kadang orang tua anak-anak juga memberikan, ya udah Mi nggak apa-apa tinggal aja di sini. Atau kadang-kadang mereka udah Umi kita beli rumah lagi, kita jual, kita beli rumah yang memang milik beliau karena beliau mendapatkan 1/8 dari harta tersebut. Baik, itu yang saya ketahui Pak. Kalau misalnya anaknya menyerah ini atau tidak menggunakan bapaknya, bagian anak itu sudah diisi semua. Gak masalah Pak, gak apa-apa. Kalau menyerahkan semua ke anaknya, ke ibunya gak apa-apa. Udah, ini kita kasih buat ibu.
kesepakatan bersama dan semuanya mengetahui dan istilahnya ridho akan hal itu gitu. Karena kan banyak Pak misalkan ya, kalau misalkan 1, 2, kalau 1 aja ya udah gak apa-apa ini buat Umi udah gitu misalkan seperti itu. Yang nantinya juga itu meninggal juga menjadi harta warisan sama ya. Itu Pak yang anak ketahui. Baik, Pak Salim tadi. Coba. Dosa syirik itu kan kalau di Al-Quran kan saya bersabda kalau dia meninggal dalam kondisi berbuat syirik dan terancam kekal di neraka saja. Tapi kemudian ada perbedaan antara syirik besar dan syirik kecil. Nah, kalau syirik besar itu yang dikekal, tapi kalau syirik kecil yang tidak kekal. Itu bisa dasar kalau syirik kecil itu tidak kekal itu dimana saja kan banyak ya macamnya, kaitannya di mana ya dalam ini. Oh ini tentang kalau bisa ditabung kasus per kasus atau ada kaitan dengannya. Bagaimana Pak? Kaitan membedakan antara syirik besar dan syirik kecil. Pertama sebelum membedakan apakah syirik kecil itu memang betul tidak kekal di neraka, kemudian perlu membedakan kaitan antara membedakan syirik besar dan syirik kecil. Harus melihat dari satu persatu kalau syirik kecil. Ya, baik. Bagaimana apa kaidah kita dalam membedakan syirik kecil dan syirik besar begitu Pak ya? Lebih seperti itu ya. Ya syirik besar adalah ketika seseorang menduakan Allah dalam perkara ibadah. Apa itu ibadah? Disebutkan di Al-Quran. Ibadah Imam Ibnu Taimiyah menyebutkan bahwasanya al-ibadah adalah segala sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi dan Allah Subhanahu wa taala cintai dari perkataan maupun perbuatan ya, yang Allah Subhanahu wa taala cantumkan di dalam Al-Qur'an tentang pujian melakukan hal tersebut, tentang pahala yang dia dapatkan, tentang larangan ketika meninggalkannya. Maka perkara-perkara ini ketika ibadah-ibadah seperti ini dipalingkan kepada selain Allah, maka ini adalah syirik besar. Sedangkan syirik kecil, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menyebutkan bahwasanya dia seperti jejak kaki semut di atas batu yang hitam di tengah malam gelap gulita. Menandakan apa Pak? Samar, khafi, tidak terlihat. Makanya perkara hati. Salah satunya adalah riya. Kemudian bersumpah kepada selain Allah. Ini termasuk daripada dosa-dosa syirik kecil yang berkaitan tentang masalah niat seseorang ya, niat seseorang, yaitu salah satunya adalah riya ketika ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tetapi menginginkan pujian atau menginginkan sesuatu yang ingin didapatkan dari perkara keduniaan. Maka ini termasuk daripada syirik kecil ya, sebuah yang berkaitan dengan amal ibadah seseorang. Syirik besar juga berkaitan dengan amal ibadah seorang. Ya, contohnya seperti berkurban kepada selain Allah. Syirik besar apa kecil? Syirik besar. Ketika meminta pertolongan kepada selain Allah, syirik besar apa syirik kecil? Syirik besar. Ya, pertolongan yang seperti apa Pak ya? Bukan pertolongan Pak, tolongin Pak. Oh jangan tolong. Jangan, saya nggak mau nolong. Syirik. Bukan. Akan tetapi ketika dia meminta pertolongan tersebut yang manusia tidak mampu akan hal itu ya, manusia tidak mampu akan hal itu, maka ini juga termasuk daripada kesyirikan. Allah Ta'ala bisawab. Itu yang anda ketahui Pak tentang masalah kesyirikan. Yang jelas kita meminta kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala agar kita menjadi orang-orang yang bertauhid dan dijauhkan dari perkara kesyirikan. Baik, ini saja yang dapat saya sampaikan. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, kekeliruan itu datang dari saya sendiri dan kurangnya ilmu saya.
Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.